Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan hasil UAS untuk mata kuliah Artificial Intelligence yang diajar oleh Dr. Ucup Darussalam, STMT. Sebelumnya perkenalkan nama saya Manala Nugra Putra dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NPM 21700651634 dari ruang reguler 03. Soal pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan logika Puzi? Logika Puzi adalah suatu pendekatan atau paradigma di dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin mampu dalam representasi dan penalaran terhadap ketidakpastian atau ambiguitas dengan cara yang lebih mirip dengan cara manusia berpikir. Di dalam logika Puzi, variabel dan nilai dapat memiliki derajat keanggotaan yang dapat bersekitar dari 0 hingga 1 yang akan mencerminkan sejauh mana suatu elemen termasuk dalam suatu kategori atau himpunan Puzi. Pada pertemuan perkuliahan sebelumnya, pernah membahas satu konteks kasus, yaitu pengambilan keputusan untuk melakukan suatu momen dalam menetapkan apakah keputusannya minum kopi atau tidak berdasarkan dari kondisi suhu dan curah hujan dengan menggunakan logika Puzi. Jadi pada perkuliahan tersebut membahas bahwa logika Puzi digunakan untuk mengartikan kondisi-kondisi suhu dingin dan curah hujan, serta untuk menentukan tingkat keinginan atau kebutuhan untuk minum kopi berdasarkan kondisi-kondisi ini. Fungsi keanggotaan digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu suhu atau curah hujan termasuk dalam himpunan Puzi dingin, cukup, atau deras. Aturan Puzi ini akan digunakan untuk menghubungkan kondisi-kondisi ini dengan keputusan untuk minum kopi atau tidak. Dan proses penalaran Puzi akan menghasilkan output berupa tingkat keinginan untuk minum kopi dalam bentuk nilai Puzi yang dapat diinterpretasikan. Dengan pendekatan ini, logika Puzi memungkinkan sistem untuk membuat keputusan yang lebih adiktif dan fleksibel dalam menghadapi situasi yang tidak pasti atau ambigu. Seperti dalam kasus cuaca dan preferensi minum kopi. Yang mana suhu dingin ini kan tergantung atau memiliki nilai ketidakpastian. Mungkin si A bilang dingin dan si B bilang cukup, maka itu adalah suatu kondisi yang tidak pasti, ketidakpastian. Oleh sebab itu, logika Puzi memainkan peran penting dalam membuat keputusan yang lebih adiktif dan fleksibel. Nomor 2, studi kasus penerapan logika Puzi dan buat diagram umum cara kerjanya. Jadi, studi kasus penerapan yang saya pilih adalah logika untuk mengimplementasikan sistem pengaturan durasi lampu lalu lintas menggunakan logika Puzi. Di dalam konteks ini, terdapat 3 variabel input yang mempengaruhi durasi lampu hijau, yaitu antara lain adalah jumlah kendaraan, waktu tunggu, dan kepadatan lalu lintas. Variabel-variabel ini akan memiliki nilai-nilai linguistik yang diukur dan diwakili dalam bentuk fungsi keanggotaan Puzi. Selain itu, ada satu variabel output, yaitu durasi lampu hijau. Adapun tujuan dari keseluruhan studi kasus yang saya ambil adalah untuk menghasilkan sistem pengaturan lampu lalu lintas yang adiktif dan responsif terhadap kondisi lalu lintas yang berubah-ubah atau yang dipengaruhi oleh momen ketidakpastian. Dengan menggunakan logika Puzi ini, sistem akan mampu dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas dan efisien dalam mengatur durasi lampu hijau secara otomatis, yang mana pada gilirannya akan membantu dalam mengoptimalkan aliran lalu lintas dan mengurangi kemacetan di persimpangan. Di dalam studi kasus ini, fungsi keanggotaan masing-masing variabel adalah terdiri dari jumlah kendaraan, waktu tunggu, kepadatan lalu lintas, dan durasi dari lampu hijau.
Variabel ini akan digunakan dalam memodelkan seberapa kuat suatu nilai tertentu dapat memenuhi kondisi tertentu di dalam logika Puji. Adapun fungsi keanggotaan dari studi kasus saya adalah, yaitu satu adalah jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan ini akan terbagi menjadi 3 himpunan, yaitu himpunan rendah, himpunan sedang, dan himpunan tinggi. Fungsi keanggotaan dari setiap himpunan, fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan bersifat segitiga dengan rentang nilai untuk setiap himpunan adalah sebagai berikut. Rendah terdiri dari 0 hingga 50, sedang terdiri dari 40 hingga 80, tinggi terdiri dari 70 hingga 120. Untuk waktu tinggi terbagi menjadi 3 himpunan, rendah, sedang, dan tinggi. Fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan adalah segitiga. Rentang nilai untuk setiap himpunan adalah sebagai berikut. Rendah memiliki nilai dari 0 hingga 30. Dan sedang dikatakan dari nilai rentang 20, 30, 20 hingga 50. Untuk fungsi keanggotaan dari himpunan tinggi adalah dimulai dari rentang nilai 40 hingga 120. Jadi, setiap himpunan dari waktu tunggu ini memiliki irisan di masing-masing himpunan. Seperti himpunan rendah memiliki irisan ke himpunan sedang dengan irisannya adalah dari nilai 20 hingga 30. Untuk tinggi memiliki irisan terhadap himpunan sedang, yaitu terdiri dari 40 hingga 50. Untuk himpunan jumlah kepadatan untuk fungsi keanggotaan dari variabel kepadatan lalu lintas akan terbagi menjadi 2 himpunan, rendah dan tinggi. Fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan adalah segitiga. Rentang nilai untuk setiap himpunan adalah sebagai berikut. Rendah, rentang nilainya terdiri dari 0 hingga 50. Dan untuk rentang tingginya adalah 50, 80 hingga 100. 50 sampai 100. Untuk fungsi keanggotaan dari variabel durasi lampu hijau terbagi menjadi 3 himpunan, yaitu himpunan pendek, himpunan sedang, dan himpunan panjang. Dan fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan adalah segitiga. Rentang nilai untuk setiap himpunan adalah sebagai berikut. Pendek, rentang nilainya adalah terdiri dari 0 hingga 100. Untuk rentang nilai himpunan sedang terdiri dari 20 hingga 60. Untuk rentang nilai panjang terdiri dari 55 hingga 120. Yang mana jika ditinjau pada fungsi keanggotaan dari durasi lampu hijau ini, himpunannya memiliki irisannya, seperti himpunan pendek mempunyai irisan ke himpunan sedang, yaitu 20 hingga 30. Untuk himpunan sedang beririsan dengan himpunan panjang, yaitu terdiri dari nilai himpunan 55 hingga 60. Selanjutnya membahas aturan logika dari sistem studi kasus saya adalah rule nomor 1. Jika jumlah kendaraan rendah, waktu tunggu rendah, dan kepadatan lalu lintas rendah, maka durasi lampu hijau akan diatur menjadi panjang. Rule nomor 2. Jika jumlah kendaraan rendah, waktu tunggu sedang, dan kepadatan lalu lintas tinggi, maka durasi lampu hijau akan diatur menjadi pendek. Rule nomor 3. Jika jumlah kendaraan sedang, waktu tunggu rendah, dan kepadatan lalu lintas rendah, maka durasi lampu hijau akan diatur menjadi panjang. Jika jumlah kendaraan sedang, waktu tunggu sedang, dan kepadatan lalu lintas
tinggi, maka durasi lampu hijau akan diatur menjadi sedang. Jika jumlah kendaraan tinggi, waktu tunggu rendah, dan kepadatan lalu lintas rendah, maka durasi lampu hijau akan diatur menjadi pendek. Jika jumlah kendaraan tinggi, waktu tunggu sedang, dan kepadatan lalu lintas tinggi, maka durasi lampu hijau akan diatur menjadi pendek. Jika jumlah kendaraan sedang, waktu tunggu tinggi, dan kepadatan lalu lintas rendah, maka durasi lampu hijau akan diatur menjadi panjang. Rule nomor 8, jika jumlah kendaraan tinggi, waktu tunggu rendah, dan kepadatan lalu lintas tinggi, maka durasi lampu hijau akan diatur menjadi pendek. Dan rule nomor 9, jika jumlah kendaraan tinggi, waktu tunggu tinggi, dan kepadatan lalu lintas rendah, maka durasi lampu hijau akan diatur menjadi pendek. Dengan aturan ini, sistem akan dapat menentukan durasi lampu hijau yang sesuai berdasarkan kondisi jumlah kendaraan, waktu tunggu, dan kepadatan lalu lintas. Aturan logika Puzi ini bisa lebih dari 9 rule, atau kurang dari 9 rule juga boleh. Tapi di dalam studi kasus ini saya hanya meletakkan 9 rule saja. Adapun diagram dari studi kasus logika Puzi, cara kerja dari logika Puzi adalah sebagai berikut. 1. Input ke puzifikasi. Puzifikasi ke evaluasi aturan ke penggabungan aturan ke defusifikasi akan menghasilkan output. Input yaitu ambil nilai-nilai dari variabel masukan, misalnya jarak kendaraan. Misalnya jarak kendaraan di lampu lintas dan kecepatan, atau inputnya di sini adalah jumlah kendaraan, waktu tunggu, dan kepadatan lalu lintas. Selanjutnya puzifikasi. Puzifikasi adalah mengubah nilai-nilai input menjadi variabel linguistik dengan mengaplikasikan fungsi keanggotaan. Setiap input akan memiliki himpunan Puzi yang sesuai. Ini adalah fungsi keanggotaan yang sudah dibahas pada pembahasan pada slide sebelumnya. Selanjutnya adalah evaluasi aturan. Evaluasi aturan adalah proses menerapkan aturan Puzi yang telah ditentukan. Rule atau aturan-aturan ini akan mendefinisikan bagaimana variabel masukan dapat mempengaruhi variabel keluaran atau variabel output. Selanjutnya, penggabungan aturan. Jadi semua kontribusi aturan yang relevan untuk setiap himpunan keluaran ini akan dapat melibatkan penggabungan nilai-nilai keluaran dari beberapa aturan. Dan proses defusifikasi adalah mengkonversikan nilai-nilai Puzi yang telah diagregasi menjadi nilai konkret dalam domain keluaran. Metode defusifikasi umum digunakan adalah metode Kensroi, di mana nilai tengah dari area di bawah kurva agregat dihitung sebagai nilai keluaran. Selanjutnya, output. Output adalah hasil keluaran dari proses-proses sebelumnya, atau proses dari logika Puzinya. Hasil dari proses logika Puzinya. Selanjutnya adalah nomor 3, yaitu menjelaskan variabel input dan output dari studi kasus saya.
Variabel dalam studi kasus saya ini memiliki nilai linguistik input yang diukur dan diwakili dalam bentuk fungsi keanggotaan fuzzy, yang mana ini terdiri dari 3, yaitu jumlah kendaraan, waktu tunggu, kepadatan lalu lintas. Selain itu, ada satu variabel out yang akan menjadi variabel outputnya, yaitu adalah durasi lampu hijau. Studi kasus ini memiliki 3 variabel input, di antara lainnya adalah jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan ini adalah variabel yang mengukur jumlah kendaraan yang berada di jalan. Fungsi keanggotaan didefinisikan adalah rendah, sedang, dan tinggi. Dengan rentang nilai sudah dibahas pada slide sebelumnya. Nomor 2, waktu tunggu. Waktu tunggu ini adalah variabel yang mengukur waktu tunggu di lampu lalu lintas. Fungsi keanggotaan didefinisikan adalah rendah, sedang, dan tinggi dengan rentang nilai telah dibahas pada durasi sebelumnya atau slide sebelumnya. Variabel input nomor 3 adalah kepadatan lalu lintas. Variabel ini terdiri dari dua keanggotaan adalah rendah dan tinggi. Dengan rentang nilai sudah dibahas pada durasi sebelumnya. Selain itu, di studi kasus ini juga terdapat pendefinisian sebuah variabel output, di mana durasi lampu hijau. Durasi lampu hijau ini adalah sebuah variabel yang menentukan durasi lampu hijau yang akan diberikan sebagai respon terhadap input-input yang diberikan, atau respon terhadap 3 input sebelumnya yang telah diberikan. Fungsi keanggotaan ini akan didefinisikan adalah pendek, sedang, dan panjang dengan rentang nilai telah dibahas pada durasi sebelumnya. Setelah mendefinisikan variabel input dan output serta fungsi keanggotaannya, kemudian memasuki tahapan mendefinisikan aturan-aturan logika fuzzy yang menghubungkan variabel input dan variabel output. Ini dilakukan dengan membuat ctr.rule yang menentukan kombinasi input-output yang spesifik. Untuk aturan-aturan logika fuzzy atau rule dari logika fuzzy yang menghubungkan variabel input dengan variabel output ini telah dibahas pada durasi sebelumnya atau slide sebelumnya, atau pada slide kelima. Oke, selanjutnya diagram dari studi kasus, yaitu input ke rule akan menggunakan 9 rule logika fuzzy, dan metode yang digunakan dalam studi kasus ini adalah metode Sugeno, dan output adalah durasi lampu hijau. Oke, selanjutnya nomor 4, lakukan simulasi di MATLAB atau software sejenis lainnya. Studi kasus simulasi dari saya menggunakan bahasa Python, codingan Python, dengan memanfaatkan lingkungan dari Google Collaboratory Kode menggunakan library skfuzzy dalam bahasa Python dalam memodelkan dan mensimulasikan sistem logika fuzzy. Saya mendefinisikan variabel input dan output serta fungsi keanggotaan untuk masing-masing variabel. Aturan-aturan logika fuzzy kemudian akan didefinisikan berdasarkan kondisi-kondisi yang telah saya tentukan. Setelah itu, kita dapat menggunakan sistem logika fuzzy ini untuk melakukan simulasi dengan memberikan nilai nilai input tertentu dan menghitung nilai outputnya, yang merupakan durasi lampu hijau yang akan dihasilkan. Di sini saya akan menambahkan hasilnya terlebih dulu. Yang ada di PPT. Hasil yang ada di PPT adalah jika jumlah kendaraan 20, waktu tunggu 30, dan kepadatan lalu lintas adalah 60, maka hasil outputnya adalah durasi lampu hijau dengan durasi 12,6666666 dengan keanggotaannya adalah pendek.
Untuk hasil input yang kedua adalah jika jumlah kendaraan 10, waktu tunggu 20 dan kepadatan lalu lintasnya bernilai 40, maka hasil outputnya durasi lampu hijau adalah 90,0001 dengan keanggotaan adalah 8 jam. Hasil input yang kedua, masukkan ketiga, maksud saya ketiga adalah jika jumlah kendaraan 80, waktu tunggu 30 dan kepadatan lalu lintas 30, maka hasil outputnya durasi lampu hijau akan rentang nilainya adalah 12,6666 dengan fungsi keanggotaan adalah pendek. Simulasinya adalah sebagai berikut. Ini adalah keterangan dari studi kasusnya. Studi kasus bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pengaturan durasi lampu lalu lintas menggunakan logika Fuzzy. Dalam konteks ini terdapat 3 variabel yang mempengaruhi durasi lampu lalu lintas. Keterangan dari studi kasus, keterangan logika Fuzzy, variabel output, implementasi dalam kode menggunakan metode, dan tujuan akhir, dan sebagainya. Sama fungsi keanggotaan, saya meletakkan fungsi keanggotaan terlebih dahulu, menentukan peraturannya. Selanjutnya sebelum membangun saya menginstal library yang saya butuhkan, dan membangun logika Fuzzy ini adalah use scikit Fuzzy. Scikit Fuzzy. Selanjutnya mengimport library atau alat yang saya butuhkan itu adalah NumPy. NumPy itu untuk menampilkan ini namanya grafik Fuzzy, import Fuzzy sebagai push, from Fuzzy import control as control sebagai Fuzzy dibutuhkan untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem logika Fuzzy. Logika Fuzzy selanjutnya itu control as control ini terdapat pada ini dibutuhkan untuk menghasilkan output, control output masukan. Ini masukan yang menghubungkan variabel input dan variabel output, itu dengan library control. Selanjutnya menentukan variabel input yang terdiri dari jumlah kendaraan, waktu tunggu tinggi, dan kepadatan lalu lintas dengan NumPy.arrange segitiga, waktu tinggi NumPy.arrange 33 segitiga dengan nilai sebagai berikut. Kepadatan lalu lintas dengan bentuk segitiga dengan nilai sebagai berikut. Variabel output adalah durasi lampu hijau dengan control sequence dalam bentuk segitiga dengan nilai sebagai berikut. Berikutnya membuat kodinan fungsi keanggotaan, yaitu jumlah kendaraan rendah, jumlah kendaraan sedang, jumlah kendaraan tinggi,
dengan masing-masing nilainya dan sebagainya. Selanjutnya itu membuat aturan logika fuzzy. 1. Dengan penggunaan library control. Memanfaatkan library control dengan alatnya adalah rule. Jadi rule. Selanjutnya sistem logika fuzzy membuat sistemnya yaitu adalah lampu kontrol sama dengan control system. Rule 1, rule 2, rule 6. Sini ada yang kurang. Rule 6, rule 7, rule 8, rule 9. Ini kita jalankan. Selanjutnya lampu kontrol simulasi. Memberi nama lampu kontrol simulasi bahwa lampu kontrol simulasi ini adalah kelas dari control system simulasi. Ini control system simulasi lampu kontrol. Selanjutnya menentukan input. Masukkan kelasnya lampu kontrol simulasi, input, jumlah kendaraan, dan masukkan nilai yang kita inginkan, misal 30. Lampu kontrol simulasi input dari variabel waktu tunggu, masukkan dengan nilai yang kita inginkan, misalnya 40. Tahu lampu kontrol simulasi input dari variabel kepadatan lalu lintas dengan nilai tertentu. Tekankan. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Durasi lampu hijau adalah 12,24,9996 dengan fungsi keanggotaannya adalah bagian hitam ini. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari pembahasan hasil UAS dari mata kuliah kecerdasan artificial ini. Kecerdasan artificial ini, jika kesalahan kata, penjelasan dalam kata-kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.